Saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan kita pada saat ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Indah sekali firman ini yang menekankan akan pentingnya ketika kita berdoa dan meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tema yang kita ambil adalah jika kita meminta sesuatu dalam doa, maka Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Nya. Sahabat rohani yang baik hati, kita semua pasti rindu akan dikabulkannya permintaan kita oleh Tuhan. Apapun itu, pengennya kita seperti itu. Maunya Tuhan, kabulkanlah, dengarkanlah doa kami ini. Itu selalu kita sebut dalam setiap kita berdoa. Tidaklah salah apabila kita memiliki iman yang seperti itu. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Namun dalam nats kita jelas diingatkan, Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuai kepadanya menurut kehendak-Nya. Sama seperti doa Tuhan Yesus yang mengatakan, jangan kehendak-Ku Bapa, tapi jadilah kehendak-Mu. Ini ajaran yang final akan bagaimana kita dalam menyikapi setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ini berarti seharusnya permintaan doa kita harus selaras dengan kehendak Bapa di surga. Tapi bagaimana menyelaraskan doa kita pada kehendak Bapa di surga, sementara kemampuan kita memahami kehendak Allah adalah sangat terbatas. Saat kita tidak mengerti jalan Tuhan, tidak mengerti pikiran Tuhan, bahkan rencana Tuhan, doa kita menjadi doa yang berpusat pada keinginan dan pemahaman kita yang terbatas sebagai manusia. Tetapi doa kita akan berbeda saat kita belajar percaya kepada Bapa. Tetapi untuk mengerti kehendak Allah juga kita perlu memiliki hubungan yang baik dan yang lebih dekat dengan Allah setiap hari. Sahabat rohani yang baik hati, sebuah studi menemukan bahwa rata-rata orang dewasa memeriksa smartphone-nya setiap 12 menit sekali. Lebih dari 10 menit. Namun saat sekarang statistik ini sepertinya terlalu rendah ya. Mengingat betapa seringnya kita menggunakan Google untuk mencari jawaban atas sebuah pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Atau menanggapi berbagai notifikasi yang tidak henti-hentinya masuk ke ponsel kita. Banyak berseleweran yang berbunyi di handphone kita yang perlu kita harus baca setiap dia berbunyi. Banyak dari kita yang tidak sadar, secara terus-menerus kita telah mengandalkan gawai kita dengan keyakinan bahwa kita akan terbantu untuk menjalani hidup yang teratur, terhubung, dan tidak ketinggalan akan informasi. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita memiliki sumber pertolongan abadi yang jauh lebih kita andalkan daripada sebuah smartphone atau ponsel pintar kita, yaitu Tuhan Sang Maha Kuasa. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Yohanes mengomentari keyakinan dalam doa. Kita dapat mengetahui bahwa kita memiliki kehidupan kekal dan mengetahui bahwa Allah mendengarkan doa-doa kita dari atas sana. Akan tetapi ayat ini secara khusus menyatakan bahwa mendapatkan jawaban positif atas doa hanya didasarkan pada permohonan jika yang kita minta
adalah sesuai dengan kehendak-Nya. Ini menjernihkan kesalahpahaman kita bahwa Allah berjanji untuk memberi kita apapun yang kita minta, apapun yang terjadi. Mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka. Allah bukanlah mesin penjual otomatis atau robot yang bisa kita perintah seenak hati kita. Ia hidup, ia lebih pintar, lebih hebat, lebih berkuasa daripada kita. Ia bertindak menurut caranya, bukan dengan cara kita. Ia mendengarkan doa-doa kita memang, tetapi tidak lalu otomatis memberikan jawaban atas doa-doa itu menurut kehendak kita, tapi hanyalah menurut kehendak-Nya. Dan kehendak-Nya itu tidak berarti adalah jelek atau tidak sesuai. Selalu kehendak Tuhan yang terbaik. Kehendak kitalah yang banyak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan bagi kita, berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya kita juga perlu menjaga hati, terutama saat berdoa. Jangan sampai kita berdoa namun di dalam hati masih ada perasaan yang bertentangan dengan doa-doa kita. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan bahwa penghalang antara kita dengan Tuhan apa? Adalah dosa. Kita perlu memiliki hati yang suci, hati yang murni, hati yang baik. Jangan penuh dengan rasa dendam, dengan rasa iri, dan rasa benci, tetapi seenaknya kamu berdoa kepada Tuhan tanpa mengampuni orang lain. Percayalah, jika doa-doa kita sudah sesuai dengan kehendak-Nya, maka Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Kita dapat belajar untuk mengutamakan kehendak Tuhan di atas keinginan kita. Terkadang ketika situasi tidak berubah, kita merasa Allah tidak mendengarkan doa kita. Padahal itulah jawaban Tuhan atas doa kita. Karena Tuhan ingin kita bersabar, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberikan pada waktunya, bukan pada waktu kita. Dia berjanji memenuhi apa yang kita butuhkan pada waktunya yang sangat baik. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memenuhi segala keinginan yang sesuai dengan kehendak-Nya untuk kita hidupi dan kita nikmati. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas saat ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Jikalau kami berdoa menurut kehendak-Mu, maka Tuhan akan mengabulkan. Ajarlah kami berdoa agar kami tahu apa yang harus kami minta yang sesuai dengan kehendak-Mu. Yang sering kami lakukan adalah meminta sesuai dengan kehendak kami. Maka ketika itu tidak dikabulkan oleh Tuhan, kami menuntut bahwa Tuhan tidak adil dan tidak baik. Ternyata Tuhan yang lebih tahu dan yang lebih memahami apa yang terbaik bagi kami. Untuk itu ajarlah kami untuk mengerti dan berhikmat ketika kami menyampaikan doa dan permohonan kami bahwa Tuhan sudah menjawab sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah ini. Biarlah kami orang-orang yang setia untuk berdoa, tetapi tetap sabar dalam iman, menantikan jawaban Tuhan serta mengatakan, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Walaupun sering apa yang kami inginkan tidak Tuhan kabulkan sesuai keinginan kami, tetapi jauh lebih penting kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk menerima itu dengan rasa syukur serta hidup dalam kehendak-Mu. Berkati seluruh keluarga, anak-anak, cucu, dan kekasih kami dimanapun berada untuk hari ini.
di dalam beraktivitas, karena Tuhan senantiasa mengabulkan apa yang menjadi doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa kami dan sembuhkan sakit penyakit dan pergumulan kami pun akan Tuhan jawab pada waktunya ketika sudah tiba hari Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.